Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam ibadah online, khususnya hari ini kita mengadakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita menikmati berkat Tuhan dalam ibadah online ini, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari kita nyanyikan, Dia sungguh indah, Dia Yesus. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia satu di dalam doa. Bapa di surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur dan terima kasih kembali kami bertemu dalam ibadah yang ada, di mana Tuhan kami mengadakan ibadah online. Khusus hari ini kami merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang Kau ada di sorga, dan biarlah ibadah ini menjadi berkat bagi kami semua. Dan juga kami akan belajar dari firman-Mu, makna dari kenaikan Tuhan Yesus bagi kami semua, bagi orang-orang percaya. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami nikmati berkat Tuhan, dan kami bersyukur di atas segalanya. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita lihat Alkitab kita. Kita akan belajar bersama-sama tentang arti dan makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus, di mana hal tersebut jelas sekali kita bisa lihat di dalam Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal pertama. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buat kita juga jemaat. Biarlah kita belajar bersama-sama, memahami, mengerti makna, arti dari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya mulai di ayat pertama sampai ayat 11. Kita belajar bersama-sama dari ayat ini. Roh Kudus dijanjikan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Pada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup, sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang
menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, ya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6, Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap langit. Waktu itu ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Puji Tuhan. Ya, sudah mendengar firman Tuhan, apa yang sudah saya bacakan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua dan memberikan pengertian bagi kita semua tentang makna kenaikan Tuhan Yesus bagi kita sebagai orang yang percaya. Ada 3 hal yang akan saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara dari pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah dari ayat 1 sampai 3 membuktikan adalah satu fakta bahwa Yesus bangkit dan dia hidup. Kita percaya akan hal itu, bahwa Yesus sungguh ada dan sungguh hidup, dan dia ada di sorga bersama dengan Bapa. Dan kita percaya juga kenaikan Tuhan Yesus memberikan satu pengertian yang begitu luar biasa bagi kita. Jadi poin yang pertama adalah satu fakta bahwa Yesus bangkit dan dia hidup dan dia ada di sorga. Puji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat 4 sampai ayat 8 memberikan satu pengertian bagi kita bahwa kita diperlengkapi, yaitu di mana kita dijanjikan, bahkan kita juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Murid-murid pada waktu itu diperintahkan supaya jangan tinggalkan Yerusalem sampai mereka diperlengkapi oleh Roh Kudus, supaya mereka menjadi saksi dan melayani, melanjutkan pekerjaan yang Yesus berikan kepada mereka. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kita akan menerima kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Firman Tuhan katakan di ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menjadi saksinya Tuhan. Kalau kita relevansikan Yerusalem, Yudea sampai seluruh ujung dunia, sampai ke ujung dunia, itu kita kaitkan dengan hal yang terkecil. Yang pertama, Yerusalem kita gambarkan tentang rumah tangga kita, keluarga kita. Jadi kita menjadi saksi di tengah-tengah keluarga. Lalu bisa kita kaitkan juga tentang Yudea, Samaria sampai ujung bumi, di mana kita menjadi saksi bagi lingkungan, bahkan sampai di ujung dunia, ujung bumi. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, dan saya percaya semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi yang kedua adalah saudara, kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi kalau kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, jadilah saksi dimanapun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dari ayat 9 sampai ayat 11 memberikan satu pengertian buat kita adalah Yesus akan datang kembali. Dia akan datang kembali untuk menjemput kita
mengangkat kita sebagai gereja Tuhan yang sempurna. Kita ada bersama-sama dengan Dia. Sungguh indah kita bertemu dengan Dia. Sorga yang mulia, kerajaan sorga yang menjadi bagian kita sudah disediakan bagi Yesus. Yesus yang menyediakan bagi kita untuk kita bersama-sama dengan Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Tuhan sungguh tidak lama lagi, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita lihat, bahkan kita pelajari, kita memahami bahwa kedatangan Tuhan akan ada tanda-tanda. Tanda-tanda itu saudara-saudara bisa lihat di Matius pasal 24, Matius pasal 25, bahkan keterangan-keterangan yang lainnya dalam firman Tuhan kita bisa lihat. Jadi kita siapkan hati kita, siapkan diri kita, tetap percaya Yesus bangkit dan Dia hidup dan Dia naik ke sorga. Dan kita juga tetap percaya kita dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus, dan akhir zaman kedatangan Tuhan Yesus kembali itu akan terjadi. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Biarlah kami belajar dari firman Tuhan, mengerti dan memahami makna, arti kenaikan Tuhan Yesus bagi kami orang-orang percaya. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami tetap percaya apa yang Kau firmankan itu akan digenapi. Kuatkan kami, mampukan kami, berkati jemaat Tuhan, berkati kami semua. Siapapun yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati dan kami semua menikmati berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lewatkan ibadah-ibadah online selanjutnya. Tetap percaya janji Tuhan akan menjadi bagian kita, orang-orang percaya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sekali Yesus.